Pada umumnya yang terberat adalah melaksanakan ihram. Artinya Rasulullah memberitakan bahwa itu adalah umroh untuk haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah umroh dan haji. Saya Andi Alamsyah, CEO Safira. Dan saat ini saya ditemani satu orang yang sangat istimewa, yakni Ustadz Pembimbing Safira. Jadi kalau umroh dan haji itu harus melalui atau mengikuti bimbingan dengan baik. Tokoh satu ini adalah Ustadz Munir Jamil. Aku punya sebuah mimpi, mengunjungi kembali tempat nan suci, Baitullah. Ku ingin menjadi tamunya kembali. Ku ingin lebih dekat dengannya lagi. Ya Allah, kini mungkin hanya mimpi, tapi suatu saat nanti izinkan aku menginjakkan kaki ke tempat nan suci. Anda yang rindu sapaan kami, Assalamualaikum, selamat datang di Safira. Ini bukan hanya sekedar kembali membuka kantor kami, tapi tentang memulai kembali, memulai membuat perubahan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Ada yang rindu pelayanan dari kami juga rindu menyambut kedatangan Anda di sini bersama kami. Ini bukan hanya tentang rindu, tapi ini tentang memulai kembali, memulai menyusun langkah baru, harapan baru, kehidupan baru. Kapanpun itu, kita akan beribadah kembali dengan Safira. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Pak Andi. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Jadi ini adalah Ustadz Munir, Ustadz Pembimbing Utama Ibadah Umroh dan Haji Safira. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian jamaah Umroh dan Haji Safira pasti insya Allah kenal beliau, karena beliau sangat aktif untuk membawa rombongan baik umroh maupun haji. Jadi ini sudah berhenti lama ya Tad ya? Mulai bulan apa? Terhitung setelah umroh terakhir di pertengahan bulan Februari Pak Adi. Ya, jadi umroh itu ditutup secara mendadak pada tanggal 27 Februari dan beliau sempat umroh terakhir di pertengahan Februari ya. Betul. Jadi setiap bulan, jadi Ustadz Munir ini setiap bulan berangkat membawa rombongan umroh Safira. Dan Alhamdulillah Ustadz, kemarin kita sudah saksikan pelaksanaan haji dalam masa pandemi ini berjalan dengan baik dan lancar. Sangat baik menurut saya. Berbeda dengan haji yang biasa kita lakukan, di mana jumlah orangnya 2.400.000, ini cuma 1.000. Kalau Ustadz disuruh bimbing jamaah haji 1.000 gimana rasanya Ustadz? Mungkin akan lebih banyak di masjidnya saya, sehingga lebih memandangkan waktu untuk full ibadah. Apalagi yang dibimbing hanya beberapa orang jamaah. Ini membuat tentunya nyaman. Iya. Karena memang kesulitan dalam tanda kutip pelaksanaan haji itu karena jumlahnya besar dan waktunya bersamaan. Ya. Jadi tantangannya sangat banyak. Dan kami berdua ini setiap tahun sudah lebih dari 12 tahun ya Tat ya? 12 kali. 12 kali haji. 12 kali berhaji kita berdua ini berpartner. Saya sebagai pimpinan rombongan, Ustadz Munir sebagai pembimbing utama ibadah haji. Kita bahu-membahu melayani jamaah. Saya urusan teknisnya mulai dari pesawat berangkat sampai pulang. Ustadz Munir bimbing mengatur ibadahnya mulai berangkat sampai pulang gitu. Dan tahun ini kita pensiun sementara. Alhamdulillah. Jadi saya kemarin sempat untuk 16 tahun terakhir saya setiap kali Idul Adha tidak pernah ada di Indonesia, atau kita selalu berada di Tanah Suci. Baru kemarin saya Idul Adha di kota istri saya di Probolinggo, kita kurban di sana. Rasanya seneng banget gitu, bisa menikmati suasana Idul Adha di kampung gitu. Apalagi dengan keluarga Pak ya. Ya, alhamdulillah. Iya Ustadz, pelaksanaan haji itu kan ada beberapa cara ya Tat ya. Betul, Pak Andi. Ada beberapa cara gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa ada berapa cara sih pelaksanaan haji? Baik, Pak Andi. Secara umum kita tahu bahwasanya ketika seseorang berangkat dan menuju ke Tanah Suci, maka bisa dipastikan beliau-beliau akan melaksanakan ibadah di tempat yang sama
dengan cara yang sama. Nah, terkait ibadah yang dilakukan oleh beliau-beliau itu, ada 2 macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang berkunjung ke Tanah Suci Mekah. Yaitu yang pertama ibadah umroh, dan yang kedua ibadah haji. Jadi dari umroh dan haji ini pun berbeda. Kalau umroh yang dilakukan di luar bulan-bulan haji, maka itu dihukumi umroh sunnah. Tetapi kalau ibadah yang dilakukan pada bulan haji, maka itu menjadi hukumnya wajib, termasuk umrohnya. Nah, sebelum kita melangkah ke haji, Pak Andi, termasuk pemirsa, umroh yang dilakukan di luar bulan haji itu secara singkat harus melakukan 4 rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau 4 rukun ini ditinggalkan, maka umrohnya akan tidak sah. Yaitu yang pertama, ihram disertai dengan niat, kemudian melakukan tawaf, lalu yang ketiga melakukan sa'i, dan yang keempat mengerjakan tahallul, memotong rambut. Jadi secara berurutan ini adalah rangkaian rukun dari umroh. Di saat pelaksanaan umroh ini ada satu rukun umroh yang bisa menjadi memberatkan, bahkan menentukan amalan yang dikerjakan dalam rangkaian umroh ini diterima atau tidak. Yaitu dalam 12 tahun saya membimbing haji di Safira, termasuk umrohnya yang sudah sekian puluh banyak, pada umumnya yang terberat adalah melaksanakan ihram. Karena di saat melakukan ihram ini banyak larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang melakukan umroh. Jadi pada saat jamaah sudah melafalkan niat dan memakai pakaian ihram, itu terberatnya di sana. Iya. Oke. Jadi karena ada larangan-larangan tadi. Dan ini menentukan diterima tidaknya ibadah yang dilakukan umroh dalam ini. Misalnya aja dilarang berkata kotor, dilarang mencaci maki, dilarang mengeluh marah. Nah, itu yang susah, Tat. Nah, itu. Nah, sehingga dari kesimpulan ini, maka ibadah terberat di saat umroh adalah ketika berihram, apalagi harus meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah, kalau umroh kan pakai ihramnya kan sebentar, Ustaz. Iya, betul. Nah, ini makanya saya terangkan. Kalau berangkat dari Madinah, katakanlah berpakaian ihramnya setelah lohor, ya. Niatnya asar, kita nyampe Mekah Isya. Selesai umroh, tahallul itu sekitar jam 1 malam. Betul. Jadi katakanlah bisa dibilang 12 jam lah pakaian ihram. Paling lama 12 jam. Nah, tapi justru ini yang menentukan. Nah, kenapa saya menyinggung ini? Karena nanti kita akan tahu pada pelaksanaan ibadah haji pun ada yang namanya umroh. Tapi karena umroh ini dilakukan terkaitan dengan haji, maka hukumnya wajib. Kalau yang tadi kan umrohnya umroh sunnah, tidak ada kaitannya dengan haji. Tapi kalau pada pelaksanaan ibadah haji ada umroh yang harus dilakukan. Karena kalau melakukan ibadah haji tidak melakukan ibadah umroh yang satu ini, maka hajinya tidak sah. Sehingga ini menjadi wajib. Nah, terkait dengan adanya umroh ini, maka dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 macam pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang pertama adalah melakukan inti ibadah hajinya terlebih dahulu. Jadi wukuf dulu. Ya. Wukuf, kemudian melakukan tawaf ifadah dan kegiatan di Mina, sampai Mina, lempar jumroh selesai. Kemudian tahallul, baru akan disusul melaksanakan umroh yang wajib itu. Jadi umroh wajibnya di belakang. Di belakang. Nah, namanya haji cara haji ini dinamakan haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad ini termasuk haji yang sangat berat. Karena apa? Ketika melakukan ibadah haji terlebih dahulu, katakan paling lambat memakai ihramnya tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian wukuf yang hampir sehari semalam itu. Tapi kalau misalnya dipepetkan pakai ihramnya tanggal 8 atau 9 kan boleh juga ya, Tat, ya? Nah, ini ada satu perbedaan. Kalau yang melakukan ibadah haji itu orang Mekah, maka rata-rata mereka akan berniat mengenakan ihram, niat hajinya pasti pada tanggal 8. Sehingga waktunya pendek, besok pakai ihram untuk wukuf Arafah. Jadi orang domestik, mukimin akan lebih mudah waktunya. Tetapi kalau jamaah haji ini dari negara lain, semisal Indonesia, khususnya Safira, kita tahu bahwa kami selalu berangkat mengakhirkan atau mendekati waktu pelaksanaan wukuf. Kita tahu bahwa wukuf di Arafah itu dilakukan harus pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang sudah-sudah kita selalu berangkat tanggal 4 Zulhijjah, sehingga jadi masuk 5 hari sebelum wukuf kita datang ya. Dan di saat masuk ke Mekah itu kita sudah wajib mengenakan pakaian ihram.
Katakan tanggal 5 masuk. Nah, ini beratnya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, paling pendek 5 hari, maka yang melaksanakan ibadah haji itu harus mengenakan pakaian ihram. Dan ingat, ketika ihram harus meninggalkan larangan-larangan yang saya katakan tadi pada umroh sunnah itu Ada sangat 12 berat. larangan ya. Iya, sehingga berat. Haji ifrad karena melakukan ibadah haji, ketika masuk kota Mekah, maka beliau memakai ihram sampai Arafah selesai, sampai ifadah atau lontar jumroh akobah Ya. ditanggalkan. Haji ini Jadi sangat paling cepat tanggal 10 pagi baru selesai. betul, Pak Andi. Jadi kalau kita pakai ikramnya mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hari. Hampir seminggu kita Iya, pakai ikram. pakai ihram. Boleh ganti kain ikramnya? Kalau kain ihramnya ganti boleh. Ya. Tapi kalau yang terkait dengan kemewahan, semisal mandi pakai sabun, tidak boleh. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Pakai wangi-wangian tidak Lah boleh. lebu, Ustaz. Iya, begitulah. Justru itu nanti hikmahnya. Oke. Kemudian jangankan itu, bersisir aja dimakruhkan karena Ya. takutnya rontok. Rambutnya karena rontok. sengaja. Ya, Nah, karena itu. salah satu larangannya itu mencabut rambut secara sengaja. Nah, itu. Ya. Karena berat, maka pada pelaksanaan haji cara ifrad ini, jamaah haji tidak dikenakan yang namanya dam. Jadi pada pelaksanaan haji ifrad itu berat, karena berat maka dibebaskan dari membayar dam. Nah, Apakah ada orang Indonesia yang atau orang asing yang datang ke Saudi dengan memakai cara haji ifrad itu? dari pengalaman yang kami dapat selama mendampingi jamaah, khususnya Safira, 90% jamaah Safira atau jamaah Indonesia itu meninggalkan cara haji ifrad karena beratnya itu, Pak. Kemudian ini kita tinggalkan cara pelaksanaan haji ifrad. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji yaitu mengerjakan umroh wajibnya terlebih dahulu. Setelah itu baru inti ibadah haji. Jadi kalau tadi ifrad itu inti hajinya dulu, baru melakukan. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Ya, Betul. oke. Jadi umroh dulu, kemudian haji terlebih dahulu. Nah, Ya. haji ini dinamakan haji tamattu. Tamattu karena mendahulukan umrohnya, baru melakukan inti ibadah hajinya. Tamattu ini bisa dikatakan pelaksanaan ibadah haji yang paling ringan dan hampir ya tadi saya katakan 90% seluruh jamaah haji di Indonesia di dunia melaksanakan haji tamattu. Karena Artinya apa tamattu? Nah, umroh yang dilakukan ini terkait dengan pakaian ihramnya sangat singkat. Katakan tadi sama-sama berangkat tanggal 4, masuk Mekah tanggal 5, pakai ihram tanggal 5, kemudian melakukan umrohnya dulu, yaitu disambung setelah ihram niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah tahallul, jamaah boleh menanggalkan pakaian ihramnya. Artinya Oke, lepas. itu secara bebas. Pakai baju biasa boleh. Pakai baju biasa dan Sambil menunggu hari H. hari H. Oke. Tanggal 5, katakan 6 pagi selesai. Nah, tanggal 6, tanggal 7, baru tanggal 8 Zulhijjah, Iya. jamaah memulai lagi untuk melakukan inti ibadah hajinya. Berpakaian ihram beserta niat, baru ke Arafah. Jadi niatnya dari hotel di Mekah ya? Betul, karena semenjak kita masuk kota Mekah, kita sudah tercatat sebagai penduduk di kota itu. Ya, Jadi oke. mikotnya dilakukan di Mekah. Nah, baru tanggal 8 itu kita pakai ihram, niat untuk haji, wukuf. Nah, paling lambat tanggal 10 pagi, kita sudah bisa menyelesaikan inti hajinya, yaitu wukuf disertai dengan ifadah atau Ya. Atau lempar jumroh. akobah. Ya. Sehingga jamaah sudah bisa menanggalkan pakaian Pakaian ihramnya. ihramnya. Nah, ini yang saya katakan sangat mudah karena ihramnya sebentar, kemudian pelaksanaan juga nyaman sesuai dengan keadaan orang-orang yang melakukan ibadah haji, terutama Indonesia yang fisiknya dan sebagainya itu. Nah, karena haji ini tamattu namanya, sangat mudah, maka kepada pelaksana ibadah haji tamattu ini diwajibkan untuk membayar dam wajib, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Di Mekah apa di Surabaya? Dam itu harus dilakukan di kota Mekah, Di Tanah Suci ya? di Tanah Suci, dan harus dalam bulan Zulhijjah. Iya, Di iya. luar bulan Hijjah tidak boleh, atau di luar kota Mekah tidak boleh. Nah, Ya, oke. kemudian cara haji yang ketiga yaitu haji kiron, yaitu haji yang umroh dan hajinya dilakukan secara berbarengan, bersama-sama. Ini ada satu hal yang harus menjadi perhatian. Karena apa? Ketika melakukan ibadah haji secara kiron, haji dan umrohnya dilakukan bareng, masuk katakan sama tanggal 4, tanggal 5 harus sudah berpakaian ihram,
terus sampai pelaksanaan ibadah haji yang kata Pak Andi tadi tanggal 10 pagi baru selesai, maka jamaah wajib untuk memakai ihram hampir sama 6 hari. Oh, durasi pemakaian ihramnya sama, cuman pelaksanaan umroh dan hajinya dibarengkan. Kalau tadi kan diakhirkan ya, yang ifrad tadi. Betul. Ya. Nah, yang jadi perhatian adalah yang harus dipertimbangkan, sudah pakai ihramnya lama, cukup berat juga menjalani, diwajibkan pula untuk membayar dam. Oh. Jadi tetap harus membayar dam. Sudah berat membayar dam. Nah, kalau tadi saya ulangi lagi, ifrad haji dulu baru umroh karena berat tidak diwajibkan membayar dam. Kalau tamattu hajinya ringan, nyaman, umroh dulu baru melakukan inti haji, wajib membayar dam. Kemudian yang terakhir haji kiron, haji dan umrohnya diniati pelaksananya sama-sama berbarengan, tapi tetap membayar dam. Nah, ini kaitannya cara pelaksanaan ibadah haji, Pak. Nah. Oke, kalau jamaah Safira seperti apa, Tat? Alhamdulillah selama ini saya ditunjuk oleh beliau untuk menjadi koordinator atau pembimbing utama haji. Kami selalu melaksanakan ibadah haji dengan cara haji tamattu, melakukan umroh terlebih dahulu, baru kemudian inti haji. Apa yang mendasari? Pengalaman sudah membuktikan selama ini bahwa kecenderungan orang-orang yang melakukan ibadah haji itu beratnya adalah ketika harus meninggalkan larangan-larangan ihram, mengeluh, marah, tidak boleh memakai wangian, hidup mewah itu. Nah, sehingga akhirnya atas kesepakatan dan izin dari pimpinan rombongan, dalam hal ini CEO Safira, saya pun juga selaku pemimpin ibadah menetapkan cara haji jamaah haji Safira adalah haji tamattu. Dan itu kira-kira hampir seluruh jamaah haji Indonesia melakukan hal itu ya? Sesuai dengan yang terpantau di Kemenak, hampir 95% jamaah haji Indonesia melakukan haji secara tamattu. Selain ringan, juga nyaman, tidak terlalu memberatkan pelaksana ibadah haji. Kalau Rasulullah waktu berhaji, pakai cara apa, Tat? Banyak keterangan yang mengatakan bahwa Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah haji yang hanya satu kali itu, beliau melaksanakan haji secara kiron. Jadi umroh dan hajinya diniatkan bersamaan. Berarti Rasulullah bayar dam juga ya? Betul, bahkan damnya Rasulullah. Dalam sejarah itu beliau membawa kambing dari Madinah. Kambing dari Madinah. Dengan jumlah yang sekian ratus itu, dan memang beliau sudah meniatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji secara kiron. Namun, nah ini yang juga mendasari kenapa sih kok kita menetapkan haji tamattu, ketika pelaksanaan ibadah haji itu yang diikuti oleh para sahabat, kemudian umatnya, Rasulullah justru memerintahkan para umat dan pengikutnya yang waktu itu melakukan ibadah haji melaksanakan haji secara tamattu. Jadi Rasulullah secara pribadi ifrad, tapi kiron, tapi Rasulullah menyarankan pada para sahabat dan pengikutnya untuk melakukan ibadah secara tamattu. Hanya Sayyidina Ali saja yang diizinkan untuk mengikuti Rasulullah. Dan ini ada satu kisah, Pak Andi. Ketika Rasulullah sampai di Mekah melaksanakan tawaf dan sa'i, kemudian beliau memerintahkan kepada umatnya, tanggalkan ihrammu. Artinya Rasulullah memerintahkan bahwa itu adalah umroh untuk haji, sehingga haji tamattu. Nah, melihat Rasulullah tidak meninggalkan ihramnya itu, para sahabat dan umat bertanya, Rasulullah, kami ingin meniru Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah menjawab, aku lebih tahu kemampuan umatku. Sehingga di saat yang sudah lama itu Rasulullah tahu bahwa kemampuan kita umatnya itu kalau melakukan ibadah haji secara kiron atau ifrad memang mampu, tapi sangat berat dan kecenderungan tidak. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah secara haji tamattu. Dan satu hal lagi, ibadah haji tamattu ini mungkin saya bisa mengatakan kalau saya pribadi sangat istimewa karena tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Haji tamattu itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Yang artinya, maka barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah umrohnya sebelum haji, di saat melakukan ibadah haji, maka wajib ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Artinya haji tamattu ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 156 itu. Safira menetapkan pelaksanaan ibadah hajinya secara tamattu, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan hikmat, khusyuk, bahkan mendapatkan apresiasi dari para jamaah karena beliau-beliau merasa nyaman sesuai dengan kemampuan, apalagi yang terkait dengan
saat melaksanakan ikhram itu, Pak Ade. Iya, ya. Oke, demikian penjelasan dari Ustadz Munir mengenai tata cara pelaksanaan haji, dan Safira sudah memutuskan memberikan yang terbaik untuk para jamaah, yang paling nyaman, paling mudah, paling sedikit resikonya terhadap pelanggaran ikhram. Betul. Ya, kita pilih haji tamattu. Ya, dan salah satu konsekuensi dalam pemilihan program haji tamattu, setiap jamaah harus membayar atau menyembelih seekor kambing untuk dam, ya, dan itu kita laksanakan. Betul. Jadi jamaah cukup membayar atau mengumpulkan sejumlah uang untuk pembelian kambing, dan panitia Haji Safira akan memotong saat itu juga, ya, Betul. di Mekah, disaksikan oleh perwakilan jamaah dan didokumentasikan lah, istilahnya seperti itu. Dan ini unik karena apa? Ketika melaksanakan dam ini wajib harus dilakukan. Sementara ini yang sudah berjalan-jalan tahun haji ini, selalu kami ini turun ke Jabal Kurban, membacakan sekian ratus jamaah Safira itu satu. Oh, itu harus disebut satu-satu ya, Tat, ya? Seperti kurban, ya? Iya. Jadi kami nyebut Haji Amina, Haji Joko dan sebagainya itu. Tapi justru ini yang membuat kami betul-betul menikmati, karena ini tanggung jawab besar. Jadi dam itu tetap harus dilakukan. Tahun kemarin itu, Tat, jamaah kita itu 579, hampir 600. Itu ya 600 kambing. 600 dan satu-satu disebut namanya. Disebut, bahkan 2 kali lipat, Pak Andi. Karena tahun kemarin alhamdulillah jamaah Haji kurban, Safira ya, mempercayakan untuk berkorban di tanah suci, subhanallah. Masya Allah. Sehingga Iya, saya ingat. Capek juga, tapi menyenangkan ini. Ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan bahas berkorban di tanah suci pada saat haji. Kira-kira demikian, Ustaz, ya. Betul, Pak Andi. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa, obrolan ringan kami bersama Ustadz Munir Jamil, pembimbing ibadah umroh dan haji Safira. Kalau ingin kenal lebih dekat dengan beliau, jangan sungkan-sungkan daftar umroh di Safira. Kalau mau komentar atau menanyakan apapun, silahkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan respon. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.